kebiasa kok setiap pencalonan itu kan kami. Paling kemarin betul-betul dekati kan. Benar, Pak. Iya. Betul-betul dekati musuh. Iya. Dekati kan musuh. Nah itu. Lagi nggak ada gerakan kata kosong. Yang kokoh-kokoh kan itu. Dia sabar. Cuman ya kita berdoa. Kita berusaha. Mudah-mudahan tidak terjadi menang kota kosong kayak di Makassar. Karena satu-satunya yang aku tahu selama pilkada ini sudah 4 kali kalau salah masuk pemilihan demokrasi langsung oleh rakyat ini selama kota kosong ini cuma baru itulah yang menang. Ya mudah-mudahan tidak jadi jauh. Pak, kalau untuk target ada Pak? Mungkin kan ya kita kan target yang jelas ya mudah-mudahan insya Allah rakyat itu masih berpikirnya jernih. Ya untuk apa? Tidak untuk kosong. Benar. Apa untungnya? Ya untung kalau bagi yang tidak nyalon, ya untung kata dia. Kalau bagi yang rakyat yang masih berada pihak dengan aku, ya barangkali berpakai kerugian besar. Barangkali untuk menutupi ketidakpuasan masyarakat selama ini mungkin ada ketidakpuasan gitu, ketidakpuasan dari masyarakat. Barangkali ada penyelenggaraan yang belum. Iya sebenarnya, masalah masyarakat itu sebenarnya tidak akan pernah puas. Terutama masalah infrastruktur jalan. Jalan ini siapapun yang diupaya. Karena itu lah. Karena Oku itu panjang jalannya. Jalan Oku itu lebih dari 2000 km. Sementara APBD kita tahu dewek. Apakah ada curahkan kalau ke sana tiap APBD? Tidak mungkin kan? Banyak yang butuhkan. Bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pendidikan, bidang koperasi, semua bidang kan? Nah, berbagi. Dulu, soalnya waktu zaman bupati dulu, dia tetap sistem itulah. Berusaha, bangun. Sekarang kan aku kan pendukung-pendukung saya berbuat dengan anarkis, itu pertama. Yang kedua, saya tidak mengendaki pendukung-pendukung saya untuk golput. Undang-undang di KPU sudah membuat alternatif itu untuk tidak golput, menyiapkan kolom kosong. Maka kemarin tanggal 7 itu sudah aku deklarasikan kita kawal kotak kosong sampai selesai, sampai penghitungan suara. Nah untuk itulah kegiatan aku sementara ini. Untuk ke depan tak perlu kena jadi aku serah. Tinggal lagi jangan sampai Oku ini porak-poranda oleh hal-hal yang tak keluar. Jadi tanah kelahiran aku secara langsung punya tanggung jawab, dan sebagai mantan bupati ini juga aku tanggung jawab. Nah itu tadilah, dan karena kehendak masyarakat ini dia menghendaki aku mencalonkan diri, cuma terganjal di aturan perpolitikan, partai politik habis itu borong kawan. Itulah, itu tak tahu salah siapa, ya tak tahu gitu, salah partai apa salah borong. Yang jelas dalam politik itu menang. Dalam perpolitikan kuno itu, politik itu bagaimana usaha untuk mendapat suatu kedudukan tertentu. Secara dari zaman dulu sampai sekarang itu barangkali masih berlaku. Setelah duduk bagaimana bertahan. Setelah bertahan bagaimana perluas. Tapi ada yang negatif, bertahan dengan segala macam kecurangan, borong partai, kemudian memperluas tadi, mulai nepotisme tinggi, si A adik, si A mantu, si A ponakan, itulah kan. Itu yang proses negatif. Nah negatif inilah rakyat harus pintar melihatnya, dan pemerintah, penguasa juga harus lihat regulasi mana, peraturan mana yang harus diregulasi untuk lebih menyempurnakan kehidupan berbangsa bernegara secara benar kan. Jadi inilah. Jadi aku di sini sebenarnya tujuannya untuk meyakinkan masyarakat tidak akan saya tinggalkan. Ya, sekonyong-konyong karena gagal mendaftar saya tinggalkan. Saya bayangkan betapa perasaan mereka masuk hal-hal yang tidak benar, saya takut timbul dilepas kendali. Lepas kendali saya sangat khawatirkan mereka anarkis dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan yang merugikan kita sendiri. Nah jadi itulah, dalam rangka itulah masih tetap bertahan sini sampai saya lihat aman. Saya ya warawiwi lah betul aja Palembang sampai pencoblosan itu.
Jadi sampai ini nanti dikawal terus Pak. Oh iya, dikawal terus. Saya dikawal dalam pengertian seharusnya tugas KPU mensosiasikan kotak kosong. Karena kotak kosong adalah juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itulah tadi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Cuman KPU tidak tahu ya. Aku takut dengan incumbent tidak terpilih. Ya. Nah, oleh sebab itu saya memproklamasikan diri mengawal kotak kosong dan selesai untuk dihukum. Pak, ini apa bentuk kekecewaan kita sebenarnya Pak karena tidak dapat partai atau gimana Pak? Ini kan uji Bapak tadi kan beda kan, kalau zaman dulu kan kalau dukungan partai gimana Pak? Bisa cerita Pak mungkin ya sekarang ini lebih transaksional. Ya kalau kecewa pasti kecewa lah, manusiawi lah. Kalau harapan tidak terkabul pasti kecewa. Anak kita juga kau janji ke nak sepeda, kau dapat duit, tak kau beli sepeda, kecewa. Ya sama kayak saya manusia biasa. Ya, bukannya malaikat lah, pasti ada perasaan kecewa. Cuman kecewaan itu akhirnya saya alihkan hal yang positif. Karena yang kecewa itu bukan saya saja, pendukung-pendukung saya luar biasa. Ya, nah waktu itulah kekecewaan itu saya arahkan untuk alternatif jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk nak golput. Dan itulah tadi tugas saya mengawal itu. Nggak akan dibuktikan menang rakyat atau menang dia itu. Pak, kalau untuk politik transaksional terasa tidak Pak sekarang nih Pak dibanding sebelumnya kayak gitu Pak? Kalau aku ngomong salah, banyak yang tersinggung. Yalah, transaksional itu kan kesepakatan. Ujung selalu kita kan, itu kan. Nah, siapa yang mengingkari Quran? Wartawan pasti tahu juga, jadi tidak perlu dijawab itu. Yang itu tidak perlu saya jawab. Tapi Pak, sebenarnya Pak Edi juga pernah juga tidak ditawari kayak gitu Pak untuk transaksional untuk dapat partai gitu Pak sebenarnya Pak. Sehingga sekarang ini partai ya ngerapat ke petahana semua kayak gitu Pak. Ya, tapi yang jelas tadi itu tadi, ya sudah banyak dibahas. Penyebabnya apa? Ya selalu kita gitu. Mana ada partai pusat mengaman di sana sini, mana ada? Nah, kan pusatnya itu mana ada? Jadi ya itu sudah menjadi rahasia umum, kalian tahu lah gitu. Tapi yang jelas ya tadi ini mesti dikaji secara sesama oleh para petinggi-petinggi negeri ini, oleh para intelektual negeri ini, oleh para politikus negeri yang ingin memajukan negara secara benar. Ini harus dikaji. Berarti kedepannya harus ada. Nah, kenapa sampai 24 kabupaten kota yang kota kosong? Itu luar biasa. Coba lihat Kabupaten Jember saja. Itu petahana, dia tidak mau partai. Coba lihat segmen ngeri gitu kalian. Berarti ada tanda kutip. Nah, ya itu tadi untuk apa? Jadi kita jangan sampai kita yalah nilai semua nilai orang Indonesia nggak bodoh-bodoh amat. Ya, beda orang Indonesia sudah 75 tahun kemerdekaan. Ya cuman berdasarkan kepentingan aja paling-paling. Kepentingan sana dia tidak mau mukul ke sana, kepentingan sini tidak mau dia mukul sini. Ya tadi itulah orang Indonesia. Maka kita 2,5 abad dijajah oleh Belanda. Belanda negara kecil di Eropa, ikut VOC, kemudian singgah sini, itulah penyauan. Orang kita yang terpecah belah, orangnya pintar tapi paling mudah emosional dan mudah tersinggung. Politik depide et impera, biarkan itulah menguasai sampai setengah abad. Nah ini tadi, ini bukti. Orang kita pintar, tapi pada saat kepentingan tersenggol, dia pura-pura tak ngerti. Pak, tapi Pak ini kan penetapan tanggal 23 Pak ya. Kemudian nomor urut 24 September ini Pak. Ini kan sudah pasti cuma satu kan Pak. Ya. Nah ini kan ya mungkin nanti cara Pak Edi sendiri sih gimana sih Pak untuk kotak kosong itu ke depan, atau terus keliling kayak gitu atau gimana Pak? Ya dengan cara saya ada yang sudah kumpul-kumpul tokoh-tokoh masyarakat sekian kecamatan, bisa jadi satu, sekian desa bisa jadi satu, saya datang. Ya dengan saya datang insya Allah tenang lagi. Kemarin juga baru pulang hampir maghrib. Saya pulang tenang lagi. Itu yang saya hendaki, ketenangan masyarakat. Karena hidup kita ini tidak ada gunanya kita enak sendiri, masyarakat tidak merasakan kebaikan dan kebaikan dalam hasil hidup berbangsa bernegara. Nah itu termasuk perpolitikan ini. Ya. Dan saya lihat
tidak ada generasi muda yang berani ngomong. Hampir di tiap kabupaten kota. Kenapa? Ini harus dibaca juga oleh petinggi-petinggi negeri ini, oleh menguasai negeri ini. Bagaimana? Apakah akan begini-begini terus kita? Setiap kelompok menguasai sampai habis keturunannya, setiap kelompok berkuasa terus sampai habis keturunan, kan nggak masuk akal. Negara ini kan milik bersama. Artinya ruang-ruang untuk yang mereka yang pengen muncul itu tidak ada. Nggak ada. Kenapa? Susah. Aturan itu, Pak. Ya bukan susah. Kenapa susah? Ya berkaitan tadi finansial. Rata-rata orang di jalan semua tidak punya duit. Karena tidak sembarangan ya. Berarti aturan yang untuk pencalonan itu sebenarnya harus dipermudah. Ya harus kemarin kan sudah ada pendapat para tingkat Pak Mahfud, Pak juga menyinggung masalah calon tunggal harus ditinjau kembali. Ya barangkali kita tunggu aja ke depan pasti ada perbaikan. Dari pengalaman ini saya yakin para petinggi-petinggi negeri ini bidang politik segala macam itu pasti sudah akan melihat ke sana perbaikan. Ya mudah-mudahan lah bagi kita itu negara semakin baik kan semakin aman, semakin nyaman itu. Ya karena negara ini negara kesatuan Republik namanya. Negara Kesatuan Republik dari Sabang hingga ujung langit Merauke sana. Pak, ini tadi balik kecewaan, Pak. Sebenarnya kalau keluarga sendiri gimana sih, Pak? Informasinya keluarga juga dari awal sebenarnya tidak mendukung Pak Edi. Keluarga saya ini orang yang real. Saya cerita masalah istri saya itu orang kaya. Terakhir dia 2004 berhenti dari Jaksa Merdeka itu sudah menuntut jabatan manajer akuntansi. Jaksa Merdeka itu perusahaan obat yang jangkauannya sudah hampir sampai pusatnya di Palembang. Nah kemudian 2004 berhenti. Saya bilang, ibu kenapa berhenti? Katanya bapak ini kritik orang karena ada ibu PKK-nya. Ya sudahlah. Gaji sudah 38 juta, gaji aku masih 4 juta. Dia berhenti. Jadi ya sudahlah. Dan anak-anak juga alhamdulillah sudah kawin semua dan sudah mandiri semua, tak jadi beban saya lagi. Jadi mereka bertanya apa yang bapak cari lagi. Saya bilang saya tak apa-apa, tak cari apa-apa. Cuma daripada menikmati pensiun ini dari hari ke hari, ngitung hari, rakyat sudah mulai berduyun. Saya konsultasi dengan para ustaz, para kiai. Gimana Pak? Saya tak minat lagi. Tapi kalau begini barangkali amal saya tidak nambah-nambah. Jadi saya tekad terjun ini dengan tekad mudah-mudahan kalau saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pimpinan daerah ini, saya akan berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat dan mudah-mudahan untuk menjadi amal baik saya pada saat saya menghadap Tuhan itu saja. Tidak ada motif lagi. Tidak perlu nyari nama, tidak perlu nyari materi. Makan sepiring aja tidak habis lagi dua suami istri. Jadi itulah. Jadi begitu dapat berita itu, ibu karena api saya mati semua, ibu pesan sama teman-teman anak-anak sini, bilang bapak jangan emosional, masih banyak keluarga masih sayang dia, ya tahu lah. Jadi memang mereka tidak terlalu, bukannya cuma menghargai saya saja, dan tidak mengharapkan maksud tidak apa. Ya sepanjang itu tadi saya bilang sama ibu. Daripada saya tegak dulu, kalau masih berguna masyarakat, barangkali lebih baik itu saya bilang. Pamitlah saya sini. Itulah cerita. Iya, jadi tidak dong. Aman-aman Pak. Pak, untuk terakhir Pak, mungkin ini Pak, ini kan kita bicara untuk kotak kosong. Mungkin harapannya Pak, nanti pula kalau misalnya kotak kosong menang gimana sih Pak? Apa ini kan tujuan itu pengen mencerdaskan masyarakat atau menjegal dan kita bisa nyalon lagi gak gitu atau gimana? Kita lihat begitu dia kalah dengan kotak kosong, saya akan melihat apa tindak lanjut dari PKPU dari penyelenggara pemilu di ke depan. Apakah diadakan pemilihan ulang? Kalau beberapa tempat diadakan pemilihan ulang, kapan itu, berapa lama itu? Nah, wallahualam kita tidak tahu. Tapi yang penting saya mencegah masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Maka saya salurkan ke kotak kosong. Saya bilang inilah wujud saya juga. Inilah yang perlu. Dan kita buktikan bahwa memang kamu benar atau tidak. Itulah tinggal lagi. Kita setelah itu terjadi, kita lihat keputusan berikutnya. Kalau saya masih boleh masuk, ya insya Allah dengan kesadaran yang dengan
ya gejolak masyarakat yang demikian ini saya rasa tambah berat orang musuh saya, ya, karena di belakang saya ini rakyat bukan saya sendiri. Nah itu tadi lah, bahkan mereka sudah bersepakat kami akan mengumpulkan KTP Pak dalam waktu 3 hari, kami jamin selesai katanya. Cuman enggak, saya kembangkan dulu itu, nantilah urusan. Saya bilang cuman tadi, nah saya perlu ketemu tokoh-tokoh yang benar-benar mampu mengayomi masyarakat sehingga dengan dia ngomong masyarakat akan reda. Kalau saya temu satu persatu orang mati saya. Kita 2.500 mata pilih, mabok saya. Kalau saya kumpulkan tokoh-tokohnya, dan kayak kemarin memang tokoh-tokoh dari berbagai lapisan yang mewakili rakyat situ. Sehingga dengan dia ngomong, Allah mudah-mudahan aman. Apalagi di lapis-lapis orang-orang kita ini kan sesepuh itu masih didengarkan. Itu aja. Jadi mudah-mudahan aman lah. Bisa baik Pak itu cari Makassar Pak. Oh, bukan tidak bisa. Kita buktikan aja lah nanti. Sangat tidak mengharapkan kalau pendukung-pendukung saya itu melepaskan kecewaan dengan tidak benar. Itu aja. Kalau ini sah kan? Termasuk dengan golput dan kalau ini sah, cuman KPU mestinya mensosialisasikan. Begitu nanti tanggal 23 KPU mesti mensosialisasikan. Harus. Mungkin ada kotak kosong kan gitu. Gimana Kak? Mungkin dengan jalan ini gimana Kak KPU sendiri kan? Jadi memang sesuai dengan hasil proses pendaftaran 4-6 September lalu, bahwa di OKU hanya satu pasang calon yang mendaftar, sehingga menurut PKPU 9 tahun 2020 perubahan keempat PKPU 3 tahun 2017 pasal 102 bahwa pendaftaran calon pun diperpanjang, walaupun di OKU sudah sangat tidak dimungkinkan lagi, karena pada saat tanggal 4 yang lalu paslon yang mendaftar ke KPU itu sudah diusung dan didukung oleh seluruh partai yang memiliki kursi di DPR pemilu. Sehingga hari ini, dari kemarin sampai dengan hari Minggu tanggal 12 pukul 00 kami akan membuka pendaftaran calon dan sedang melakukan saat ini kan, walaupun kemungkinan itu sudah sangat kecil dan sangat tidak dimungkinkan lagi. Terkait untuk itu tentunya kami akan jelaskan bahwa KPU akan mengatur kembali strategi apa yang akan digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Maka seluruh jajaran KPU, Bawaslu dan stakeholder lainnya yang diakomodir oleh konstitusi kita, yaitu penyelenggara, pemerintah, pemilih, pemantau, semuanya akan mensosialisasikan, karena tugas berat bukan punya KPU saja tapi untuk seluruhnya masyarakat hukum. Tambah lagi kami pastikan bahwa proses tahapan yang dilaksanakan di seluruh tahapan pilkada ini, pemilihan serentak 2020 ini tentunya mematuhi PKPU 6 tahun 2020 tentang protokol COVID. Kami sudah lakukan itu seperti pendaftaran seyogyanya dilakukan di kantor, karena kantor kita kecil maka kami sewa tempat yang kapasitasnya cukup untuk 1.000 orang, tapi dihadiri hanya 100 orang, dan seluruhnya kami pakai protokol COVID mulai dari persiapan, semprot ruangan dan seluruh yang lainnya kami patuhi itu. Dan mudah-mudahan proses ini akan terus berjalan, dan kami sudah sampaikan dengan jajaran kami supaya untuk selalu memantau persiapan kita dengan protokol COVID. Demikian. Kak, ada kekhawatiran Kak dengan melawan kotak kosong ini akan berpengaruh dengan partisipasi pemilih Kak? Nah mungkin antisipasi kita sendiri gimana Kak, untuk sosialisasi atau gimana? Ya, semenjak tanggal 4 sampai tanggal 6 saya sudah ganti kekhawatiran itu dengan positive thinking, dengan semangat, dengan cara mengajak pasangan calon maupun stakeholder yang memparlemen, artinya kawan-kawan di kolom kosong untuk berpartisipasi, karena pasangan calon dan kolom kosong adalah pilihan yang sekarang diatur. Dan kami juga mengajak pasangan calon, ayo sama-sama ajak pemilihnya ke TPS, dan itu kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya untuk ke TPS. Tentunya target yang kami pasang 79% itu
akan dimaknai dengan dilaksanakan strategi-strategi sehingga tingkat partisipasi ini harus, dan mudah-mudahan insya Allah akan mencapai target minimal nasional yang 77,5, yang tentunya ini akan diramaikan di medsos karena kerumunan massa tidak bisa dilakukan, rapat umum oleh paslon pun tidak bisa diadakan, sehingga medsos kita, dan kami sudah ajak jajaran kami untuk memastikan seluruh punya akun medsos mulai dari Facebook, Instagram dan lain-lainnya, sehingga mudah-mudahan walaupun melawan kolom kosong tingkat partisipasi itu akan tercapai. Kosong. Nah, cuman mereka bingung siapa nak jadi bupati. Nah, maksud aku sosialisasi dari KPU sendiri sudah sejauh apa sehingga masyarakat terkesan belum paham. Jadi kalau kita bersosialisasi tentu hal-hal yang tidak bisa yang seandainya. Jadi kalau ini semua sudah bisa diceritakan, kalau kolom kosong menang maka yang akan ditunjuk adalah PLT yang ditunjuk oleh Mendagri melalui gubernur untuk melaksanakan pelaksanaan tugas bupati selama dari pelantikan tanggal 22 Februari sampai dengan pilkada selanjutnya. Di pilkada selanjutnya adalah pilkada Mubah. Itu. Sampai pilkada selanjutnya. Ya. Yang terdekat. Ya. Ada kemungkinan misalnya nggak dilakukan ulang itu. Nggak mungkin ulang. Nggak mungkin ulang. Bisa ditetap ke. Kurangnya 2 tahun bang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.